Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggota Nuryati, Cutdea Gusti, dan Nurul Fadila ingin mempresentasikan materi yang berjudul Nusyuz, Shikok, dan Fungsi Hakamain. Nusyuz secara bahasa berarti meninggi atau terangkat. Istilah nusyuz ini diambil dari kata al-nasyas yang berarti bagian bumi yang tinggi. Sebagai kesimpulannya, nusyuz adalah suatu fenomena yang sebenarnya berasal dari perempuan, tetapi ada kalanya juga ditimbulkan dari laki-laki, walaupun bisa jadi berawal dari keduanya dengan saling menuduh atau saling menghujat terhadap salah satunya. 2. Dasar hukum nusyuz. Dasar hukum nusyuz sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya pada surat An-Nisa ayat 34, artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita, dan karena mereka atau laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita soleh ialah yang taat kepada Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Beberapa pemahaman mengenai kandungan ayat tersebut yaitu kepemimpinan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, solusi tentang nusyuz yang dilakukan oleh istri. 3. Macam-macam nusyuz dan cara penyelesaiannya. A. Nusyuz istri. Nusyuz hukumnya haram. Allah telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukan nusyuz jika ia tidak bisa lagi untuk dinasihati. Perbuatan yang dilakukan istri yang termasuk nusyuz misalnya, istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Jika telah jelas bahwa istrinya nusyuz karena dengan berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka, mewajibkan suami untuk menempuh 3 tahapan berikut. 1. Menasihati. 2. Berpisah tempat tidur. 3. Memukul. B. Nusyuz suami. Ini terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah maupun meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi, diantaranya menggauli istrinya dengan baik. Nusyuz pada dasarnya adalah jika suami tidak memenuhi kewajibannya, yaitu 1. Memberikan nafkah zohir sesuai dengan pendapatan suami. 2. Menyiapkan peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan kamar utama seperti alat rias, dan perlengkapan kamar mandi sesuai dengan keadaan di rumah istri. Yang ketiga, memberikan rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga, atau cara penyelesaiannya yaitu dengan islah atau perdamaian. Sebagai suatu solusi perundingan yang membawa kepada perdamaian sehingga suami tidak sampai menceraikan istrinya. Jika tidak berhasil bisa dibawa ke KUA atau pihak keluarga. Selanjutnya yaitu Shikok. Shikok adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua pihak tidak dapat mengatasinya. Menurut istilah fikih, shikok berarti perpecahan atau perselisihan yang terjadi antara suami istri yang telah berlarut-larut sehingga dibutuhkan perhatian khusus kepadanya atau terhadapnya. Selanjutnya yaitu dasar hukum shikok dan cara penyelesaiannya. Shikok merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh agama Islam untuk menyelesaikan pertengkaran yang terjadi dalam suatu keluarga. Firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 35 menjelaskan, jika terjadi kasus shikok antara suami istri, maka dianjurkan untuk mengutus seorang hakam dari pihak laki-laki maupun perempuan dengan tujuan untuk menyelidiki dan mencari sebab musabab permasalahan antara keduanya. Dan ada pun langkah-langkah dalam menghadapi konflik tersebut, yaitu yang pertama, hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik tersebut. Yang kedua, bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjukkan seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tegas menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya adalah hakamain. 1. Pengertian hakamain. Hakamain merupakan bentuk tasniyah dari hakam yang berarti pendamai. Hakam adalah orang yang dapat menjadi juru damai di antara keduanya, baik itu dari keluarganya maupun dari selainnya.
2. Persyaratan hakamain. Syarat-syarat hakamain diantaranya sebagai berikut. 1. Berlaku adil di antara pihak yang bersengketa. 2. Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas. 3. Disegani oleh kedua pihak suami istri. Terakhir adalah hendaklah berpihak kepada yang teraniaya apabila pihak yang lain tidak mau berdamai. 3. Tugas dan wewenang hakamain. Adapun tugas dari hakamain ialah harus bertindak dengan mempertimbangkan maslahat, baik berupa tetap atau selesainya pernikahan, bukan mengedepankan hajat suami, istri atau perwakilannya. Ini pendapat Ali Ibnu Abbas, Abu Salamah bin Abdurrahman, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Sa'id bin Jubair, Malik Al-Auza'i, Ishaq, dan Ibnu Al-Munzir. Wewenang hakamain terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hakamain boleh memutuskan perkara tanpa izin dari suami istri atau persetujuan hakim setelah hakamain tidak mampu untuk mendamaikan keduanya. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hakamain hanyalah wakil dari suami istri. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hakamain harus mengajukan perkaranya kepada hakim, lalu kemudian hakim yang menjatuhkan talak, yakni talak bain sesuai dengan yang ditetapkan hakamain. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Thank you for attention. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.